Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga KSW. Saya Awi dari Syariah World TV. Dan saat ini saya sedang berada di Maton House Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak warga KSW untuk berbincang-bincang dengan Bapak Syamsul Arifin. Mari kita mulai. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Awi. Oh iya, waalaikumsalam. Sehat Mas? Gila, saya. Alhamdulillah saya sehat. Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah segar bugar nih malam ini. Kelihatan dari Iya. aura wajahnya. Wajib ya, itu, Pak, iya. Iya, kayaknya nih. Wajah jadi gini, wajah pagi harus sama dengan wajah siang dan malam. Nah, itu dia karena ada di tagline sebuah restoran itu selamat pagi, walaupun udah malam Oh, tetap selamat gitu. pagi aja, biar semangatnya terus ya. Iya. Selamat pagi. Nah, ini Pak saya mau Iya. langsung ke intinya nih. Iya. Katanya Bapak baru-baru ini menjumpai Bimas Polda Riau. Iya. Kalau boleh tahu nih, Iya. apa aja sih yang dibahas? Jadi saya baru saja ketemu dengan Direktur Bimas Polda. Jadi saya cerita tentang bagaimana kondisi negeri ini terutama dari aspek keuangan. Iya. Sehingga saya terpikir ya, kami terpikir dari warga kampung Syariah World untuk membuat sebuah program bela negara. Jadi yang berjudul itu Aku Cinta Negeriku, Merdeka Berdaulat dengan Ketahanan Keuangan. Oh, ngomong-ngomong soal keuangan nih. Iya. Ya. Nah, apa yang menarik hati Bapak Syamsul untuk mengangkat permasalahan keuangan negeri ini nih Pak? Jadi gini Mas, ada sebuah fenomena yang luar biasa ya. Ya. Fenomena ini akan, kalau dibiarkan, ini akan menghancurkan negeri ini. Apa itu yang luar biasa? Apa itu? Ya, itu dia adalah kebiasaan berutang. Nah, ternyata kebiasaan berutang ini menghancurkan ini Mas. Iya, kalau menilik dari kehidupan masyarakat kita nih, warga KSW, ternyata juga banyak yang memberikan fasilitas untuk memberikan utang. Iya. Kayak misalnya, ya maaf, itu leasing Iya. gitu ya, Ah. itu diberi kemudahan. Iya. Kayaknya mau gini ya, ayo ngutang yuk, ngutang Betul, gitu ya. betul. Nah, itu bahaya itu Mas. Nah, banyak orang tidak sadar ya, itu dianggap sebagai sebuah kebiasaan saja, sebagai sesuatu hal yang lumrah, padahal itu bahaya luar biasa. Apa itu bahayanya Pak? Bisa disebut? Nah, bahayanya berutang atau kebiasaan berutang ini saya mengidentifikasi paling tidak ada 7 Mas ya. Oke. Bahaya pertama ini harus diingat oleh Mas Awi, bahaya pertama Mas. Oh, saya juga harus ingat juga. Oh iya biar dong. terhindar nih. Iya ini ya. Bahaya pertama adalah utang itu selalu bertambah. Dia nggak pernah berhenti. Oh, Jadi gitu. yang berutang selalu nyandu ya, kecanduan. Dosisnya makin tinggi itu. Benar. Jadi contohnya nih Mas Awi ya, jika seseorang individu secara pribadi dia punya utang, secara ringkas misalnya kartu kredit, Ya. tolong Mas Awi punya kartu kredit nggak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah benar itu benar ya. Alhamdulillah saya nggak punya. Soalnya ngelihat teman-teman itu yang pada punya kartu kredit ini kalau udah awal bulan itu pada gini ya. Iya. Jadi Tahu. orang yang punya kartu kredit tolong diingat-ingat kalau Anda punya kartu kredit ya, diingat berapa pertama kali kartu kredit disetujui limitnya berapa, bandingkan dengan sekarang itu pasti sudah berlipat-lipat ya. Jumlahnya juga begitu. Jika awalnya jumlahnya 1 kartu kreditnya, sekarang sudah pasti banyak itu. Bahkan dompetnya nggak cukup tuh Mas. Ya, Jadi harus punya folder sendiri itu. Isi kartu kredit itu. Bahkan ada yang saya jumpai itu awalnya cuma 1, ya sekarang kartu kreditnya sudah 26 Wow. ya. Awalnya cuma sekitar 10 juta, sekarang sudah 1 miliar limitnya. Itu limitnya, Jadi ya. awalnya itu waktu itu cuma mikir sebulan tuh 1 juta, sekarang 100 juta harus bayar sebulan. Jadi tabiat buruk dari utang yang pertama itu adalah dia selalu bertambah. Selalu bertambah. Dan terus bertambah, nggak akan pernah berhenti sampai orang itu tidak sanggup membayarnya, bahkan bunganya saja, atau dia dengan sengaja menghentikannya. Oke, itu kenapa bisa begitu tuh Pak? Apakah memang sudah tabiat manusia yang mana senang berhutang? Jadi maksudnya gini, kalau Bapak bilang tadi utang itu akan selalu bertambah. Iya. Itu apakah bisa diantisipasi dari diri kita sendiri atau memang ya kalau ngutang pasti nanti bertambah sendiri gitu? Iya, memang begitulah tabiat buruk dari utang. Utang itu memang buruk lah pokoknya, kecandu. Pokoknya seseorang mulai berutang dia akan nambah terus. Ya, tadi itu contohnya di level pribadi kartu kredit ya. Ya. Bahkan sekarang banyak sekali nih anggota masyarakat, apakah itu PNS, TNI, Polri, yang begitu diterima ya, dia terima SK, langsung tuh SK-nya digadaikan. Penggadai pertama dapat 10 juta, dibikin selama 2 tahun misalnya. Setelah selesai 2 tahun dia bayar, naik lagi tuh berikutnya jadi 30 juta, terus naik begitu dan nggak pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai pensiun dia bahkan itu digadaikan lagi. Jadi habis uangnya. Itu memang tabiat buruk dari utang.
Nah, ini sangat berbahaya ketika semua orang sudah punya kebiasaan berutang. Ya, tadi kartu kredit punya utang, SK punya utang, ya, beli rumah ngutang, beli mobil ngutang, semua yang ngutang. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Tabiat buruk itu dari utang, Mas. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Nah, tadi ada 7 poin. Ini kita masuk ke poin yang kedua, kira-kira apa? Nah, ini belum, ini masih. Oh, masih ada. Masih ada nih. Saya baru cerita yang pertama dulu nih, ya. Itu tadi dari pribadi. Dari pribadi. Kemudian di perusahaan juga begitu. Jadi kalau Anda nih warga ya, warga KSW punya bisnis, punya usaha, kemudian Anda pernah pinjam uang misalnya, atau ketika bisnis Anda sudah mulai berkembang, ditawari bank dan Anda tertarik pinjam uang ke bank, awalnya tolong berapa, ingat plafonnya, dan bandingkan dengan sekarang, saya yakin sudah berlipat-lipat itu, Mas. Itu dari segi perusahaan. Dari perusahaan ya. Perusahaan. Dari usaha yang kita bina. Sampai kapan? Sampai perusahaan itu nggak mampu membayar bahkan bunganya, sampai habis asetnya, sampai habis itu penerimaannya hanya untuk bayar bunganya saja. Sampai situ. Atau pengusahanya berhenti dia itu berutang. Dahsyatnya itu masalah hutang yang akan bertambah dan bertambah nih warga KSW. Nah, itu kalau dari tabiat pribadi dan juga perusahaan. Itu dia yang dibahas untuk poin awal. Masih ada lagi? Ada lagi. Ya. Tentunya ya. Ini yang luar biasa, dari negara ini juga. Ini banyak cabangnya nih. Banyak cabangnya. Tadi pribadi ya, kemudian kedua sekarang perusahaan. Yang ketiga negara juga gitu, Mas. Ada sebuah negara yang hancur tuh gara-gara utang. Negara apa coba? Yang paling berita yang mutakhir terbaru. Ayo, negara apa? Yang saya tahu utang itu Zimbabwe. Ya. Zimbabwe, iya. Yunani juga. Yunani itu udah bangkrut. Yunani itu sekarang dia sudah milik konsorsium ya, negara-negara Eropa, kemudian Amerika, IMF, World Bank sudah memiliki itu Yunani ya. Ada sebuah negara besar, hidupnya juga dari utang, Mas. Negara ini ditakuti oleh banyak orang yang nggak tahu lah ya. Padahal dia rapuh, itu namanya Amerika. Rakyat semua ngutang, semua rakyatnya. Kemudian negara juga gitu, perusahaannya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang besar, tampak besar itu hidupnya dari utang. Ya, negara ini sudah sangat rapuh sekali. Loh, kok bisa bertahan? Karena dia sekarang menjajah negara-negara yang dia lemahkan negara itu dengan utang. Dengan utang ya. Nah, ada negara lagi nih, Mas. Apa itu? Banyak juga ya negara yang banyak utang nih. Tapi ini rahasia ya. Nih rahasia, tolong simak baik-baik ya warga KSW. Ada sebuah negara yang konon katanya merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oh, itu inisialnya Indonesia kayaknya ya. Oh gitu ya? Iya. Inisialnya. Iya, kasihan banget ya penduduknya kan banyak utangnya. Jadi negara ini, Mas, ya Mas Awi ya, presiden pertama waktu itu langsung berutang. Ya, karena sistem demokrasi kapitalisme ini memang cacat bawaan. Jadi ente boleh merdeka kata sang penjajah, tapi ente punya utang. Gitu. Langsung punya utang waktu itu sekitar 6,7 triliun. Ya, 67 triliun utangnya waktu itu. 67 triliun. Iya, waktu itu utangnya ya. Itu tahun dulu 1945. Itu jumlah yang fantastis ya. Iya, saat itu langsung punya utang itu ya. Kemudian presiden kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ingat tabiat buruk dari utang apa tadi? Tabiat buruk dari utang itu akan selalu bertambah. Dan terus bertambah, nggak akan pernah berhenti sampai memang kita hentikannya. Nah, presiden terakhir sekarang sudah mengantongi utang hampir 4.200 triliun. Amazing ya. Ya, sementara kekayaan alamnya makin habis, disedot. Ya, sementara rakyatnya makin ditekan dengan pungutan, dengan pajak-pajak, dan macam-macam yang seharusnya menjadi kewajiban negara, negara berlepas tangan. Itu tabiat buruk dari utang. Dan sekarang semua orang sudah menanggung beban utang. Mas Awi nggak punya kartu kredit, nggak punya utang, sudah menanggung beban utang. Utang itu yang 4.200 triliun itu. Iya. Kan kita juga yang nanggung nih. Jadi. Iya. Itu sangat berbahaya. Negara Indonesia. Iya, makanya saya ingin mengingatkan malam ini ya sebagai pembuka pertemuan kita, saya ingin mengingatkan kita semua warga KSW, mari kita stop kebiasaan berutang. Itu dia poin pertama. Kenapa harus di stop? Ya karena hutang itu akan selalu bertambah dan bertambah sampai nanti kita tidak sanggup lagi membayar. Kalau mau berhenti memang dari hati sendiri, langsung berhenti aja ya. Itu poin yang pertama ya Pak ya. Lanjut kita ke poin yang kedua. Poin kedua kita lanjutkan nanti di tempat lain aja. Oke, baiklah kalau warga KSW. Mungkin untuk sesi malam hari ini sekian dulu ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Syamsul ya. Sampai jumpa lagi ya. Iya, mudah-mudahan selalu sehat. Insya Allah besok kita jumpa. Iya, insya Allah besok kita berjumpa. Kalau gitu warga KSW, besok kita akan jumpa lagi. Saya Awi pamit dari Maton House Pekanbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.